warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Siti Hani Amaria, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai 7 dinasti kecil. Yang pertama ada dinasti Tuluniyah, yang kedua ada dinasti Hamdaniyah, yang ketiga ada dinasti Buwayhi, yang keempat ada dinasti Saljuk, yang kelima ada dinasti Ayyubiyah, dan yang keenam ada dinasti Delhi, dan yang terakhir ada dinasti Mamluk. Yang pertama ada dinasti Tulun. Dinasti ini berdiri pada tahun 868 sampai 905 Masehi. Tuluniyah didirikan oleh Ahmad ibnu Tulun, seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Thohir bin Al-Husain ke Baghdad sebagai persembahan untuk Khalifah Al-Ma'mun. Ahmad ibnu Tulun diangkat menjadi kepala pegawai istana. Beliau dikenal sebagai sosok yang gagah berani, dermawan, seorang hafid, ahli sastra, dan juga ahli syariat. Ahmad ibnu Tulun kemudian diutus ke Mesir sebagai wakil dinasti Abbasiyah. Lalu beliau naik tahta menjadi gubernur. Pada masa Khalifah Al-Mu'taz terjadi disabilitas politik di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Hal itu lantas dimanfaatkan oleh Ahmad ibnu Tulun untuk mendeklarasikan kemerdekaan wilayah yang dipimpinnya. Akhirnya terbentuklah dinasti Tuluniyah yang wilayah kekuasaannya mencakup Mesir, Palestina, Syria, dan Hijaz. Adapun kemajuan dari dinasti Tuluniyah yang pertama yaitu dalam bidang arsitektur. Ada Masjid Ahmad ibnu Tulun yang bercorak Irak. Menaranya merupakan menara tertua di Mesir. Yang kedua dalam bidang kesehatan, telah dibangun rumah sakit yang menelan biaya 80.000 dinar. Yang ketiga dalam bidang pertanian, perbaikan air di Pulau Raudah dekat Kairo sehingga irigasi Mesir menjadi lancar dan meningkatkan hasil pertanian. Yang terakhir kemajuan di bidang militer dengan pasukan perang dan angkatan laut yang berkekuatan 100.000 orang dan 100 kapal perang. Kemunduran dinasti Tuluniyah. Kematian Quarihi pada tahun 895 Masehi merupakan titik awal kemunduran dinasti Tuluniyah ini. Persaingan yang hebat antara unsur-unsur pembesar dinasti telah memecah persatuan dalam dinasti. Kelemahan yang sedemikian rupa menjadikan dinasti ini berakhir setelah amitnya yang kelima yaitu Saiban ibnu Ahmad ibnu Tulun menyerah ke tangan pasukan Bani Abbas. Dengan demikianlah berakhirlah riwayat dinasti Tuluniyah. Yang kedua ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 972 sampai 1152 Masehi. Dinasti ini muncul sebagai tandingan dinasti Iksidiyah yang berada di Turkistan. Dinasti ini didirikan oleh Hamdan bin Hamdun yang merupakan seorang amir dari suku Taklib dengan gelar Abdu al-Hajjah. Hamdan ini merupakan gubernur Mosul atau Irak yang diangkat pada tahun 905 Masehi oleh Khalifah Al-Muqtafi. Kemajuan dinasti Hamdaniyah. Kemajuan dinasti ini ditandai wilayah kekuasaan yang terbagi dua bagian, yaitu wilayah kekuasaan di Mosul dan wilayah kekuasaan di Halab atau Aleppo. Wilayah kekuasaan di Aleppo terkenal sebagai pelindung kesusastraan Arab dan ilmu pengetahuan. Pada masa itu muncul tokoh-tokoh cendekiawan besar seperti Abi Al-Fat dan Utsman ibnu Jini yang menggeluti bidang nahwu. Abu Thayyib Al-Mutanabi, Abu Firas Husain ibnu Nasir Ad-Daulah, Abu Al-A'la Al-Ma'ari, dan Syaif Ad-Daulah sendiri yang mendalami ilmu sastra, serta lahir pula filsafat besar yaitu Al-Farabi. Faktor kemunduran dinasti Hamdaniyah. Faktor runtuhnya dinasti Hamdaniyah yaitu hilangnya kepercayaan dan simpati masyarakat ketika pemerintahan Hamdaniyah tidak bersikap adil terhadap kepentingan masyarakat. Faktor lainnya adalah kembali bangkitnya kekuasaan Bizantium yang ketika itu kembali melakukan ekspansi perluasan wilayah kekuasaannya. Beberapa wilayah Hamdaniyah menjadi sasaran ekspansi tersebut sehingga membuat Hims terlepas dari kekuasaannya.
Yang ketiga ada dinasti Buaihi. Dinasti Buaihi berdiri pada tahun 945 Masehi sampai 1555 Masehi. Dinasti Buaihi didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Ali bin Buaihi, Hasan bin Buaihi, dan Ahmad bin Buaihi, yang mendapat gelar dari Khalifah Al-Mustaqil sebagai Imad ad-Daulah atau fondasi negara, Ruh ad-Daulah penyangga negara, dan Muiz ad-Daulah atau penegak negara. Perjalanan dinasti ini dapat dibagi dalam 2 periode. Pertama, merupakan periode pertumbuhan dan konsolidasi, sedangkan periode kedua adalah periode defensif, khususnya di wilayah Irak dan Iran Tengah. Kemajuan dinasti Buaihi. Kemajuan dinasti ini seperti tegaknya supremasi politik dan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Sultan Buaihi sangat mencurahkan perhatian kepada kemajuan seni dan ilmu pengetahuan. Kemajuan lain munculnya para ulama yang mumpuni pada cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Antara lain Al-Farabi ilmu filsafat, Ibnu Sina ilmu kedokteran, Abu Rayhan Al-Biruni dalam bidang matematika, fisika, dan juga astronomi. Rumah sakit yang paling terkenal yang pernah dibangun ad-Daulah adalah Rumah Sakit Bimaristan Al-Adudi yang menghabiskan 100.000 dinar. Dalam bidang seni rupa, dinasti ini termasyhur dengan keramiknya yang indah bernama Gabri. Kemunduran dinasti Buaihi. Ada 2 faktor yang menyebabkan hancurnya dinasti Buaihi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buaihi, pertentangan dalam tubuh militer antara golongan dalam dan keturunan Turki, perpecahan antara kalangan anak cucu penguasa yang berdampak kepada peperangan di antara mereka. Munculnya kekuatan lain yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Buaihi. Adapun faktor eksternal antara lain semakin gencarnya serangan Bizantium ke dunia Islam. Banyak dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad, mulai adanya serangan dari dinasti Saljuk. Yang keempat yaitu dinasti Saljuk. Dinasti ini berdiri pada tahun 1777 Masehi sampai 1307 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Seljuk bin Dukot dari suku Kus dari Turkistan. Tetapi tokoh yang dipandang sebagai pendiri dinasti Saljuk yang sebenarnya adalah Tugril Bek, karena ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Saljuk dan mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Dinasti ini dibagi menjadi 5 cabang, yaitu Saljuk Iran, Saljuk Turki, Saljuk Kirman, Saljuk Asia Kecil, dan Saljuk Suriah. Kemajuan dinasti Saljuk. Kemajuan di bidang politik terlihat pada terkendalinya stabilitas politik dalam negeri. Wilayahnya meluas hingga daerah Nur Bukhara atau sekarang Nur Ata dan sekarang Samarkand. Kemajuan dalam bidang fisik keagamaan seperti terlihat pada pembangunan sarana-sarana peribadatan, misalnya Masjid Al-Jami Isfahan dan Masjid Mahmud. Dalam ilmu pengetahuan, lahirnya cendekiawan yang sangat cerdik dan pelindung pengetahuan, yakni Nizam Malik. Beliau mendirikan sebuah lembaga perguruan tinggi Islam yang dikenal dengan nama Al-Madrasah Al-Nizamiyah di Baghdad dan menjadi model bagi lembaga-lembaga perguruan Islam pada masa itu. Kemunduran dinasti Saljuk. Adapun faktor-faktor kehancuran dinasti Saljuk antara lain: yang pertama, perselisihan yang terjadi di dalam keluarga Saljuk; yang kedua, masuknya pengaruh kaum wanita dalam pemerintahan; yang ketiga, munculnya api fitnah oleh para pejabat negara; yang keempat, ketidakmampuan pemerintahan Saljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak di bawah panji kekuasaan Bani Abbas; yang kelima, terjadinya friksi di dalam kekuasaan Saljuk hingga menimbulkan bentrok militer yang terus-menerus; yang keenam, konspirasi orang-orang aliran Batiniyah terhadap dinasti Saljuk; yang terakhir, terjadinya perang salib. Yang kelima, ada dinasti Ayyubiyah. Siapa nih yang tak mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang muslim yang berhasil merebut kota Yerusalem pada perang salib. Beliau tidak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi juga peradaban barat. Sosoknya begitu mempesona. Ia adalah pemimpin yang dihormati kawan dan dikagumi lawan. Pada akhir 1169 Masehi, Salahuddin mendirikan sebuah kerajaan Islam bernama Ayyubiyah.
Di era keemasannya, dinasti ini menguasai wilayah Mesir, Damaskus, Aleppo, Diyarbakir, serta Yaman. Kemajuan dinasti Ayyubiyah pada bidang ilmu pengetahuan, pembangunan madrasah-madrasah, mengadakan pengajian tinggi atau kuliat, dan universitas pun digalakkan. Adalah Tohbat yang telah diterjemahkan, karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang-orang yang cacat pikiran. Di bidang industri, kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Dalam bidang militer memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, dan membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Pertahanan di Kairo dan diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Surat As-Salih ketika pada waktu itu tentara kaum budak di Mesir yakni kaum Mamluk memegang kendali pemerintahan. Setelah As-Salih meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk kemudian mengangkat istri As-Salih, Sajarat ad-Dur sebagai sultanah. Dengan demikian berakhir kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Selanjutnya, Kutus mengambil alih kekuasaan Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Yang keenam ada dinasti Delhi. Dinasti ini didirikan pada 1206 oleh Qutb-ud-Din Aibak, yaitu sultan pertama dan tentara Mamluk. Budak tentara yang memilih salah satu dari pemimpin mereka. Di sana terdapat dinasti Mamluk, dinasti Kolji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Dinasti ini mempunyai latar belakang pendirian yang sama, yakni mengalahkan dinasti sebelumnya. Kemajuan dinasti Delhi. Aneksasi di perbatasan barat laut dengan penaklukan dan aneksasi di berbagai bagian lain di India Utara, ia dapat memperluas batas teritorial kesultanan dan menghubungkannya ke dalam satu pusat, yaitu di Delhi. Strata sosial. Dinasti Mamluk memperlakukan orang-orang Hindu dan Muslim dengan setara. Ia memberi kebebasan penuh pada rakyatnya dalam beragama dan menjalankan ritual keagamaan mereka. Masyarakat hidup berdampingan tanpa stigma sosial yang melekat kepada siapapun. Dalam bidang administrasi, ketangkasan dinasti Mamluk mengatur kembali negara, administrasi peradilan, sistem sipil dan militer. Pada masa terjadi stabilitas hukum, ketertiban, dan penegakan keadilan, Sultan memiliki kontrol yang kuat terhadap komunikasi di berbagai wilayah. Oleh karena itu terdapat solidaritas dan kesetiaan dari wilayah-wilayah yang dikuasai. Kemunduran dinasti Delhi. Pada tahun 1517 Masehi, tepatnya pada kepemimpinan dinasti Lodi, Sikandar digantikan putra busuknya, yaitu Ibrahim Lodi. Di medan tempur, dia merupakan komandan militer yang disegani tetapi cenderung gegabah dalam berpolitik. Oleh karena itu, banyak orang di lingkaran terdekatnya menaruh sinisme diam-diam. Inilah masa-masa senja Kesultanan Delhi. Salah satu yang tidak menyukai Ibrahim Lodi adalah Gubernur Punjab, Daulat Khan. Dia kemudian bersekutu dengan seorang keturunan timur Leng Babur hingga pecah perang Panipat pertama pada tahun 1526 Masehi. Setelah melalui berbagai konflik, Ibrahim Lodi kalah sekaligus menamatkan riwayat Kesultanan Delhi. Lodi terbunuh dan kekuasaannya beralih ke tangan Tabur yang mendirikan dinasti Mughal. Yang terakhir ada dinasti Mamluk. Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Berdiri pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Dinasti ini memang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Kemudian mereka dididik dan dijadikan tentara. Mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Mamluk memegang kekuasaan politik dan militer khususnya di Mesir, Syam, Irak, dan India. Kemajuan dinasti Mamluk. Bidang militer, keahlian menunggang kuda atau fuusiyah. Dalam buku karya Mamluk dibahas mengenai bagaimana cara seorang satria melatih diri dan 11 kuda untuk berperang, cara menggunakan senjatanya, dan bagaimana mengatur pasukan berkuda. Contoh buku yang lain adalah karya Al-Aqsa Ra'i,
Bidang pemerintahan tentang kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ayu al-Jalut. Bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan negara-negara mancanegara, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania. Dalam sektor pertanian, pemerintah mengambil kebijakan pasar bebas kepada petani. Artinya, petani diberi kebebasan untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Dalam bidang arsitektur, ciri khas peradaban fisiknya adalah berupa kompleks yang terdiri dari masjid, madrasah, dan pemakaman. Kemunduran dinasti Mamluk. Para sultan dari Mamluk Turki tidak memiliki pengetahuan cara mengatur roda pemerintahan, kecuali latihan militer. Masyarakat juga dijangkiti berbagai macam penyakit epidemi yang meminta korban banyak. Banyak penguasa Mamluk Turki yang bermoral rendah dan tidak menyukai pengetahuan, kebiasaan hidup berfoya-foya dan hidup mewah. Berkurangnya pasukan karena orang Portugis dan Eropa lainnya bersatu untuk mendatangi daerah penghasil rempah-rempah di timur. Akibatnya, kapal-kapal yang biasanya melintas di daerah Mesir atau Syria kini beralih ke Tanjung Pengharapan, sehingga penghasilan Mamluk menjadi berkurang dengan ditemukannya Tanjung Harapan. Sistem perdagangan dinasti Mamalik mulai runtuh secara berangsur-angsur. Kerajaan Utsmani yang mengakhiri riwayat Mamalik di Mesir. Datangnya kekuatan baru tersebut diperparah dengan berbolaknya daerah kekuasaan Mamluk di Syria. Adapun hikmah dari mempelajari peradaban Islam diantaranya yaitu merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. Kedua, berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan masa lalu dengan cara mempelajari dan mengambil manfaat dari peninggalan-peninggalan tersebut. Yang ketiga, meneladani perilaku yang baik dari tokoh-tokoh terdahulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.